Fitnah artinya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan untuk mengetahui kuatnya iman dan ketakwaan manusia. Telah muncul berbagai macam fitnah yang tak hanya menelan korban jiwa manusia, tapi juga diiringi dengan munculnya berbagai kekacauan dan kemunduran peradaban manusia. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang fitnah yang akan muncul untuk menguji manusia. Akan diangkat ilmu sehingga menyebar luas kejahilan dan bermunculan fitnah, serta akan muncul fenomena al-harju secara masif. Para sahabat bertanya, apa itu al-harju? Nabi menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari nomor 85, Muslim nomor 157. Terdapat riwayat-riwayat yang sahih dengan redaksi yang mirip menyebutkan bahwa kebanyakan fitnah akan muncul dari arah timur. Di antaranya dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Nabi bersabda sambil menunjuk ke arah timur, sesungguhnya fitnah akan muncul dari sini, di tempat terbitnya tanduk syaitan. Hadis riwayat Bukhari nomor 7093, Muslim nomor 7159. Dalam redaksi yang lain bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lalu bersabda, kepala kekufuran akan muncul dari arah ini atau arah timur, di mana tanduk syaitan terbit. Hadis riwayat Muslim nomor 7162. Lalu muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan arah timur tempat keluarnya fitnah pada hadis-hadis tersebut? Nabi mengucapkan sabda beliau dalam hadis-hadis tadi, dan ketika itu beliau berada di kota Madinah, di mana daerah-daerah yang berada di arah timur Madinah adalah daerah-daerah yang menjadi mantan wilayah kekuasaan kerajaan Persia di zaman dulu. Terdapat riwayat sahih yang secara eksplisit menyebutkan yang dimaksud dengan arah timur adalah daerah-daerah Irak dan sekitarnya. Di antaranya bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengatakan, Ya Allah, berilah keberkahan pada Makkah. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kota Madinah. Lalu seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, doakanlah keberkahan juga untuk Irak. Beliau lantas berpaling, dan sahabat tadi mengulang-ulang permintaannya sebanyak 3 kali. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berpaling. Kemudian beliau bersabda, di sana akan terjadi kekacauan dan fitnah. Di sana akan terbit tanduk syaitan. Hadis riwayat Tabrani, silsilah hadis sahih nomor 2246. Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa kata Irak diganti dengan kata Najd. Sahabat itu meminta agar Nabi mendoakan keberkahan untuk Najd, namun tetap berpaling. Dan di akhir beliau bersabda, di sana akan terjadi kekacauan dan fitnah. Di sana akan terbit tanduk syaitan. Hadis riwayat Bukhari nomor 7094. Ibnu Hajar rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini adalah daerah-daerah sekitar Irak di arah timur. Beliau mengutip ucapan ulama lain yang bernama Khattabi. Kata Najd dalam bahasa Arab artinya adalah daerah dataran tinggi di arah timur, sedangkan penduduk Madinah Najdnya berada di wilayah-wilayah sekitar Irak. Fathul Bari 5113.
Realita di lapangan menunjukkan benarnya penafsiran ini, di mana banyak fitnah-fitnah besar yang memang awal kemunculannya atau tempat kejadiannya adalah dari daerah Irak atau sekitarnya. Mulai dari peristiwa dibunuhnya sahabat Nabi sekaligus cucu beliau Husain bin Ali di daerah Karbala, munculnya kelompok Khawarij, Mu'tazilah, dan Qadariyah. Lalu di zaman Utsman tercatat para pemberontak yang membuat kekacauan di Madinah dan menumpahkan darah sang khalifah, mengumpulkan pengikutnya di Irak. Kemudian muncul fitnah Mukhtar bin Abu Ubaid as-Saqafi yang mengaku dirinya nabi. Muncul juga fitnah dan banyak peristiwa pembunuhan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf di Irak, dan munculnya bangsa Mongol yang menghancurkan Irak pada abad ke-7 Hijriah. Di zaman modern, berbagai fitnah dan peperangan juga muncul dari Irak, dan di akhir zaman nanti, fitnah berupa keluarnya Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari arah Irak dan sekitarnya.